Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Huzainia, NPM 719710374, Prodi Pendidikan IPA dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja Madura. Di sini saya akan praktikum tentang Kingdom Kungi. Tujuan praktikum kali ini ada dua percobaan. Percobaan pertama untuk mengetahui apa yang menyebabkan bonggol jagung berubah warna, dan yang kedua untuk mengetahui apa saja yang tumbuh di bagian bonggol jagung. Percobaan kedua untuk mengetahui apa saja yang membentuk gelembung dari hasil kocokan fernipan dengan larutan gula. Dan yang kedua untuk mengetahui mengapa membentuk gelembung pada kocokan fernipan dengan larutan gula. Alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu HP, wadah, sendok. Bahannya yaitu bonggol jagung, fernipan 1 sendok, gula 1 sendok, dan air setengah liter. Percobaan pertama pada bangkol jagung. Siapkan bangkol jagung yang sudah tidak ada bijinya atau sudah dimakan, atau bangkol jagung tersebut. Setelah itu letakkan bangkol jagung di tempat yang tidak terkena matahari atau air hujan. Yang penting aman. Dan diamkan selama 5 hari. Setelah itu amati bangkol jagung, apakah ada perubahan pada bangkol jagung tersebut selama 5 hari tersebut. Hari kedua pada bonggol jagung hanya mengalami kering, tidak perubahan warna ataupun jamur. Bisa dilihat seperti video. Hari ketiga, bonggol jagung yang saya amati ini udah mengalami jamur dan bintik hitam. Pada hari keempat yang saya amati pada bonggol jagung, di sini semakin banyak jamur dan semakin pula kelihatan hitamnya seperti ini. Pada hari kelima dan hari terakhir, seperti inilah bonggol jagung yang saya amati. Percobaan kedua pada larutan gula yang telah diberikan fernipan. Langkah pertama, tuangkan air 500 ml atau setengah liter pada wadah tersebut. Lalu tuangkan gula pada air tersebut dan aduk sampai homogen. Kalau sudah tidak ada gula, tuangkan fernipan 1 sendok. Dan aduk kembali sampai menggelembung.
sudah menggelembung walau tidak banyak, tinggal dikocok aja lebih lama. Setelah itu, amati mengapa larutan gula yang dikasih Fermipan bisa menggelembung atau keluar gelembung tersebut. Pembahasan pada kali ini yaitu jamur merupakan tumbuhan yang tergolong heterotrof yang memperoleh makanan dari makhluk lain. Ciri-ciri jamur: 1. Bersel satu atau bersel banyak. 2. Eukariotik dinding sel dari iklim kecuali Oomycotina. 3. Tidak berklorofil. 4. Memperoleh nutrisi dengan menyerap atau baik sebagai saprofit atau parasit. Dan kelima, menyiapkan makanan dalam bentuk glikogen dan memiliki keturunan yang diploid yang singkat kecuali Oomycotina. Pada percobaan pertama, yaitu pada bonggol jagung. Percobaan pertama, jamur yang ditemukan pada bonggol jagung biasanya Neospora sitophylla atau jamur oncom, di mana pada jamur ini mempunyai konodium yang sangat banyak dan biasanya berwarna jingga. Fase pembiakan secara negatif pada Neospora sitophylla ditemukan oleh Dogge tahun 1927 dari Amerika Serikat, sedangkan fase generatifnya ditemukan oleh Dwi Joseph Putro tahun 1961. Setelah diketahui fase generatifnya, kemudian jamur ini dimasukkan golongan Ascomycosetes reproduksi generatif Neospora sitophylla dengan menghasilkan Ascospora. Askus-askus yang tumbuh pada tubuh buah dinamakan perithecium. Tiap askus mengandung 8 spora. Tumbuhnya jamur dipengaruhi oleh keadaan pada kelembapan situasi sekitarnya, di mana jamur yang terdapat pada bongkol jagung memiliki bentuk khusus yang dilengkapi dengan osum atau lubang untuk melepas askus dan ascospora. Pada percobaan kedua, yaitu kocokan Fermipan dari larutan gula. Percobaan kedua ini termasuk jamur Saccharomyces cerevisiae, mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2 dengan proses fermentasi. Namun, pada jamur ini dapat membahayakan liver dan mengandung karsinogenik. Umumnya tidak mempunyai hifa dan tubuh buah. Saccharomyces cerevisiae adalah jenis ragi atau khamir yang dimanfaatkan untuk pembuatan tape atau pengembang adonan roti. Saccharomyces cerevisiae sebagai pengembang roti atau kue akan berhenti tumbuh jika kadar alkohol mencapai 4-5%. Sedangkan CO2 yang dihasilkan akan mengembangkan adonan roti. Alkohol akan menguap habis ketika roti dibakar. Saccharomyces cerevisiae yang dimanfaatkan dalam minuman beralkohol akan berhenti tumbuh atau berkembang biak pada kadar alkohol mencapai 14-17%. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu 1. Fungi atau jamur termasuk tumbuhan Talophyta karena tumbuhan ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Dan yang kedua, jamur memiliki ciri-ciri yang tidak memiliki klorofil, bersifat heterotrof, hidup sebagai saproid dan parasit, hidup di tempat yang lembab, tubuh terdiri atas hifa, filamen bercabang atau tidak berkembang, biak secara aseksual dan seksual. Dan yang ketiga, ada jamur yang satu sel, misalnya hamir, dan ada pula jamur yang multiseluler membentuk tubuh buah. Dan
Pada jagung terdapat Neosporasi topila, dan pada vermipan terdapat Saccharomyces cerevisiae. Baik, ini mungkin saja praktikum kali ini yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.